Alhamdulillah, ya bunda sekalian, di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah untuk sekali lagi dan sekali lagi menuntut ilmu tentang mendidik anak-anak kita. Indahnya mendidik anak itu adalah kita pun terpaksa belajar dan belajar lagi, karena kita harus mengajari dan mendidik mereka. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, karena kalian mengajarkan Alkitab dan karena kalian mempelajarinya. Ayat ini unik, mengajar dulu baru belajar, ya. Padahal logikanya kan harusnya belajar dulu baru mengajar. Tapi memang kita gara-gara harus mengajar, gara-gara harus mendidik, mau nggak mau kita harus belajar. Ketika kita harus mendidik tauhid pada anak kita, maka kita terlebih dahulu harus bertauhid. Karena yang benar bukan gara-gara saya belum bertauhid, padahal anak saya bertauhid, kasih saja sama orang lain yang udah bertauhid. Bukan gitu. Rugi kita kalau itu. Beberapa kali rugi. Ya. Sudahlah kita jadi nggak terdorong untuk bertauhid, karena urusan tauhid anak kita serahkan sama orang lain. Gitu ya. Kemudian gara-gara tauhid anak kita dididik oleh orang lain, yang dapat pahalanya nanti orang lain, bukan kita. Karena yang akan mendapatkan pahala itu yang mendidiknya. Kenapa orang tua dapat pahala? Kama rabbayani shaghira, karena keduanya telah mendidik aku waktu kecil. Tapi kalau waktu shaghira itu didik bukan orang tua, ya sudah. Yang mendidiknya yang akan mendapatkan pahala. Dan seterusnya. Terlalu banyak kerugian kita dapatkan kalau kemudian kita serahkan semuanya ke orang lain. Bahkan saya mengatakan, anak punya masalah psikologis, jangan bawa ke psikolog. Orang tuanya aja ke psikolog. Tanya sama psikolog, gimana caranya ngadepin anak saya? Anak kita sakit, nggak usah bawa ke dokter, kita yang ke dokter. Tanya sama dokter, anakku gini, simptomnya gini, gejalanya gini, kira-kira gimana ya nanganinya? Begitu juga dengan problem-problem pendidikan, nggak selalu diajak ke edukator, kita aja yang datang. Lalu kemudian kita didik dia. Kenapa? Soft skill atau soft competence dari semua itu orang tua lebih punya daripada psikolog, daripada dokter, daripada edukator dan sebagainya. Apa sih modal seorang dokter, psikolog segala macam? Empati. Itu dulu, ya, soft competence kan. Kemampuan komunikasi yang baik, kepedulian, dan itu semua soft competence yang dididik kepada psikolog, softnya ya bukan hardnya, itu orang tua lebih memilikinya lebih baik daripada psikolog, dokter, dan sebagainya. Nah baik, dalam rangka itu pagi hari ini saya juga akan menambahkan bekal atau barangkali memberikan stimulasi kepada ayah bunda tentang menemani anak-anak kita yang usianya sudah 10 tahun ke atas. Konsepnya, konsep pendidikannya tidak lagi mengasuh, tidak lagi mengajar sebenarnya, tapi sudah menemani. Sayyidina Ali mengatakan, sampai anak 7 tahun, jadikan dia raja. Raja, tapi bukan Tuhan kecil ya, raja. 7 sampai 12 tahun, ajarilah dia. Jadikan dia tawanan, jadikan dia budak. Nah, di atas 12 tahun, jadikan dia kawan, jadikan dia teman. Itu pertimbangan pertamanya. Yang kedua, anak itu ada 2 macam.
Anak sebagai anak itu sebelum. Anak sebagai calon orang dewasa itu di atas 7. Jangan sampai di atas 7 masih diperlakukan anak sebagai anak. Perlakukanlah sebagai calon orang dewasa, apalagi kalau sudah di atas 10, karena tanggung jawab sosial sudah mulai dididikkan pada dia. 7 sampai 10 tanggung jawab personal, tapi 10 ke atas itu sudah tanggung jawab sosial yang bisa dididikkan. Oleh karena itu sudah mulai kita latih diri kita menemani mereka sebagai calon orang dewasa. Bentuk perlindungannya juga beda ya. Sampai 7 tahun mungkin protection, diproteksi, dilindungi dengan cara diproteksi. Tapi di atas 7 tahun perlindungannya tidak dalam bentuk proteksi lagi, tapi covering, support. Protection, covering, support. Kapan protection itu? Di bawah 7. Di atas 7 itu harusnya covering. Bedanya apa? Kalau protection itu kita di depan anak, kalau covering kita tuh di belakang anak, itu di samping anak. Sama kayak tentara. Ada satu orang bertekad untuk menyerang musuh. Aku mau maju. Hey, cover me. Apa nih dengan cover me? Biarkan aja dia maju menyerang musuh, tapi temannya mencoba melindunginya dengan cara melihat musuh di kiri kanan. Kalau dalam peperangan itu seringkali ya, orang bule itu bilang, hey, cover me. Cover me itu bukan protect me. Dia mau maju menyerang musuh, tapi tolong kiri kanannya lihatin dia. Siapa tahu ada musuh di kanan, ada musuh di kiri. Begitu juga support. Itu juga untuk perlindungan. Sebelum 7 tahun protection, sesudah 7 tahun covering and support. Sebelum 7 tahun pendidikan ramah anak, sesudah 7 tahun pendidikan ramah masa depan. Nah, biarin aja deh pemerintah bilang, oh, sekolah ramah anak, pendidikan ramah anak. Iya, saking ramahnya masa depan gak ramah buat dia. Saking ramahnya masa depan justru kejam terhadap dia. Mau kita begitu? Anak kita gak siap menghadapi masa depan gara-gara pendidikan yang terlalu ramah. Tapi sampai umur 7 tahun memang betul pendidikan ramah anak itu namanya. Tapi tolong please, sesudah 7 tahun, apalagi sesudah 10 tahun, pendidikan ramah masa depan. Biarlah agak keras pendidikan itu demi masa depan yang ramah. Hidup tambah lama tambah keras, dan hidup itu memang keras. Kali ini kita akan membahas tentang menemani anak menuju dewasa. Apalagi kenyataannya, yang seharusnya 12 tahun itu udah dewasa, kenyataannya belum dewasa. Sekedar informasi, mahasiswa S3 kita belum dewasa. Saya udah bilang S1 loh ya. Saya bilangnya S3, bukan S2, bukan S3. Belum dewasa. Lalu ribut, quarter life crisis. Salahnya sendiri, nggak akil balik, ribut-ribut sekarang quarter life crisis. S3 kok masih hobi motong-motong, menyayat-nyayat ya tangan. Sekarang kalau saya lihat mahasiswa pakai lengan panjang, saya sekarang mulai curiga. Angkat tuh lengan panjang, biar kelihatan sayatannya, bukan apa-apa. Mari kita temani dia dari sekarang. Temani dia menuju kedewasaannya. Under supervisory adulthood. Berapa kasihan. Sampai akhir SMA masih diperlakukan kayak anak kecil, tiba-tiba mendadak masuk perguruan tinggi kayak anak kecil, terjerembab di dunia orang dewasa. Itulah status mahasiswa kita. Kasihan.
Banyak yang nggak siap bangun pagi, padahal sekarang udah kos. Dulu enak di rumah dibangunin orang tua, bangun. Sekarang udah kos. Bangun pagi masih belum bisa. Sampai mahasiswa pemenang medali perak fisika Olimpiade tingkat dunia DO gara-gara susah bangun pagi. DO-nya bukan karena bodoh. Ya pemenang medali perak Olimpiade, gak mungkin lah bodoh. Soal-soal fisika S3 udah bisa dikerjakan dengan benar. Tapi karena nggak disiapkan menjadi manusia dewasa. Saya juga bingung SMA kita ya. Kok sampai hari terakhir kelas 3 masih diperlakukan kayak anak kecil. Oh ya, ditemani mulai dari kelas 10 gitu loh. Pelan-pelan. Mulai diajak ke kehidupan orang dewasa. Orang tuanya pun kelas 10 oke lah masih kasih jajan harian. Tapi kelas 11 kasihlah pekanan mingguan. Kelas 12 kasihlah bulanan. Dia punya tata kelola yang baik. Saya dari SMA ini kan enggak. Begitu kuliah, ya Allah, saya kira itu dulu bercandaan loh. Tanggal 1 sampai tanggal 5 makan di Solaria. Tanggal 6 sampai tanggal 25 udah Indomie. 26 ke atas Promal. Nggak taunya beneran itu, ya Allah. Kok nggak disiapkan sih? Maka mari kita sama-sama tahu mereka belum dewasa, belum akil balik. Itulah salahnya pendidikan kita. Dan jika berusaha untuk mendidik mereka dalam pendewasaan mereka, tapi kemudian temani mereka untuk menjadi orang dewasa. Ada beberapa prinsip yang kita lakukan. Pertama, asumsi dasar pembelajaran buat mereka, baik di sini maupun di rumah. Pertama, anak itu manusia akil balik dan mukallaf. Oleh karena itu, anak berhak mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Belajar ngambil keputusan. Kalau masih belum bisa, bantu dan temani mengambil keputusan. Tapi yang paling penting justru akibatnya. Dia yang ngambil keputusan, tolong dia yang tanggung jawab. Itu sebenarnya ini ajaran untuk bertanggung jawab. Karena percuma juga dia kita ajari mengambil keputusannya sendiri, tapi akibatnya kita nanggung. Gak ada gunanya pendidikan seperti itu. Mereka mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan. SMP ya begitu, SMA ya begitu. Yang lebih sedih kan mahasiswa begitu. Ada asumsi dari dunia seakan-akan dengan sendirinya lulus SMA itu udah dewasa, sehingga begitu masuk perguruan tinggi diperlakukan dengan pendidikan orang dewasa. Tapi itu kan nggak ujuk-ujuk, memang mesti disiapkan jadi dewasa kok. Jangan sampai ujung-ujungnya, loh kok waktu masih kuliah masih kayak anak kecil ya. Jadi mereka berhak mengambil keputusan sendiri atas dirinya. Paling kurang mulai kita didik dari sekarang, bukan dilatih. Saya kurang suka dengan istilah anak dilatih dan manusia dilatih. Istilah dilatih dalam banyak hal untuk hewan. Dididik. Yang namanya dididik mulai dari kesadaran. Nah, kamu ini sekarang udah menjelang dewasa. Saat kamu dewasa nanti, pahala udah nanggung sendiri, dosa udah nanggung sendiri. Nah, kamu laki-laki ya. Sebagai laki-laki, begitu kamu akil balik, rezeki kamu sudah tidak lagi dititipkan ke rekening ayah. Karena Allah sudah menciptakan, membuatkan rekening dirimu sendiri. Bukannya ayah nggak mau bantu, bukannya ayah nggak mau ngasih duit lagi buat kamu. Masalahnya adalah memang rezeki kamu sudah Allah bikinkan account-nya. Karena kamu laki-laki, beda sama perempuan. Kalau perempuan sampai dia menikah,
rezekinya masih dititipkan di akun ayahnya. Begitu ijab kabul terucap, aku terima nikah dan kawinnya sah, saat itu juga rezeki seorang perempuan Allah pindahkan dari rekening ayahnya kepada rekening suaminya. Sampaikan itu. Mendidik itu menyadarkan, beda dengan melatih. Mendidik itu menyadarkan. Belajar ambil keputusan sendiri, karena mengambil keputusan itu nggak mudah. Banyak orang jago memecahkan masalah, tapi lemah dalam mengambil keputusan. Karena setiap keputusan punya resiko. Banyak manusia problem solvingnya jago tuh banyak, tapi kalau sudah decision making mulai mandek. Apalagi kalau keputusan yang diambil itu menimbulkan resiko bagi diri kamu. Problem solving itu berurusan dengan pikiran dan otak manusia, tapi decision making itu urusannya dengan hati. Solusi diselesaikan oleh otak, tapi keputusan diambil oleh hati. Kebetulan pendidikan kita mulai mengabaikan sisi hati. Otak terus jago problem solving, buruk dalam decision making. Di sini saya katakan, tolong ditemani. Kita tidak membiarkan dia sendirian juga melakukan ini semua, temani. Belum bisa memecahkan masalah, temani gimana caranya memecahkan masalah. Mulai melatih dia, memberikan dia masalah. Karena mereka masih butuh supervisi. Mereka masih butuh semua. Mana perlu ditemani? Yang namanya ditemani, disupport, didampingi, bukan diprotek. Jangan selalu bilang masih terlalu kecil untuk mengambil keputusan. Akhirnya sampai dewasa pun gak biasa mengambil keputusan. Kemudian anak anak bertanggung jawab atas perilaku sadar dan perilaku bebasnya. Tanggung jawab itu ada karena ada kebebasan. Seandainya kebebasan itu nggak ada, Allah juga nggak pernah minta tanggung jawab. Kenapa manusia dan jin bertanggung jawab kepada Allah? Karena dia memilih dalam hidupnya. Dia punya kebebasan dalam hidup. Hewan nggak akan dimintai pertanggungjawabannya. Tumbuh-tumbuhan nggak akan dimintai pertanggungjawabannya. Batu tidak akan dimintai pertanggungjawabannya, karena mereka tidak punya hak pilih. Kenapa manusia itu kemudian bertanggung jawab? Karena dia memilih, dia memutuskan, dia punya kebebasan. Maka ya udah sekalian, jangan benci dengan kata kebebasan. Banyak di antara kita tanpa sadar senang dengan kata tanggung jawab, tapi alergi dengan kata kebebasan. Ini kan lucu. Ingin anak kita bertanggung jawab, beri kebebasan. Dia berhak nggak bertanggung jawab kalau beri kasih kebebasan. Dia berhak untuk merasa ini bukan tanggung jawab aku. Bukankah orang tuaku yang memutuskan? Bukankah orang tuaku yang pilihkan? Makanya banyak anak-anak pengambek sekarang. Kenapa? Bukan aku yang masuk sekolah ini, orang tua aku yang memutuskan masuk sekolah ini. Bukan aku yang pengen pindah ke sini, orang tua aku yang memutuskan aku pindah ke sini. Kenapa banyak anak pengambek? Dia tidak diizinkan memiliki pilihan-pilihan dalam hidupnya. Saya pernah berikan baju sama anak perempuan saya, sekali dipakai, habis itu dipakai. Kenapa? Dia nggak suka. Bukan pilihan dia, saya yang milih. Maka sesudah itu saya merubah perilaku, menawarkan dua kemungkinan. Saya yang pilihkan, anak yang putuskan, atau anak yang pilihkan, saya yang putuskan. Terutama yang pertama.
Saya latih pada anak dua saya, beli baju di department store. Nih, bagus nih, jelek ya udah. Ini keren ini. Dia saya panggil Uni ya, nomor 2. Oh enggak, Uno, oke. Ini mantap nih. Bagus sih, cuman kayaknya berat banget tuh baju kayaknya. Enggak, oke. Ini nih. Nah, itu oke tuh nih. Saya pilihkan, tapi dia putuskan. Ini salah satu bentuk menemani anak. Karena dia yang putuskan, saya bisa ngomel. Kalau baju itu kemudian ada aja yang dia alasannya dia nggak mau pakai. Kok nggak pakai? Kan kamu sendiri yang putuskan. Habis kan cuma menunjukkan beberapa pilihan-pilihan. Jangan pernah alergi dengan kata kebebasan. Tanpa kebebasan tak ada tanggung jawab. Allah juga mencabut tanggung jawab pada diri manusia saat manusia tidak bebas. Maka diangkat timbangan, kata Rasulullah, pada saat manusia itu terpaksa, pada saat manusia itu tak sadar, pada saat manusia itu lupa, kata. Diangkat mizan ketika itu, diangkat timbangan ketika itu. Kebebasan gak sama dengan liberal kok. Pernah satu ketika murid dari sebuah boarding school minta, Bang, kami minta diberikan kebebasan, Pak. Oke, saya bilang, saya kan ngomong sama direktur, seberapa banyak kebebasan yang kamu minta? Sebanyak mungkin. Oke, saya kan ngomong sama direktur. Karena saya ini konsultan di sini, tak berhak mengambil keputusan. Sebanyak apapun yang kamu minta, saya kasih. Tapi saya ngomong sama direktur. Lama-kelamaan apa? Kebebasan yang dia minta itu diserahkan sedikit demi sedikit. Kenapa? Tambah banyak kebebasan yang dia minta, tambah banyak tanggung jawab yang mesti dia pikul. Lama-lama keberatan sendiri. Sama anak tuh begitu aja. Mau minta kebebasan seberapa banyak, sekian saya kasih. Tapi ingat ya nak ya. Semakin banyak kebebasan yang kamu ambil, semakin besar tanggung jawab yang kamu pikul. Siap? No problem. Ayah juga senang. Sama ketika anak saya minta dibeli motor saya kasih. Tapi bensin tanggung jawab kamu. Kamu mau ngidar-ngidar juga terserah. Tapi kalau bensinnya cepat habis, jangan minta sama Abi ya. Kamu yang ngidar kok minta sama Abi deh sih. Nah orang tua sekarang juga sama. Anak seenaknya pakai pulsa, tapi orang tuanya yang bertanggung jawab. Kan konyol itu. Dia pakai pulsa seenaknya sendiri. Para ayah bunda yang di belakang agak maju ya. Nah ini baru ada ayah bunda yang baru datang nih. Kita akan maju ke depan. Nah jadi itu. Kemudian yang berikutnya, anak berhak memiliki privasi. Ini juga bagian dari pendidikan orang dewasa yang usianya sudah 10 tahun ke atas. Privasi. Ruang pribadi itu pengertiannya luas. Bisa kamar pribadi, bisa tas pribadi, bisa lemari pribadi. Ya. Mendidik manusia menjadi manusia dewasa harus mulai memberikan hak privasi padanya. Bagi udah 10 tahun ke atas. Banyak orang tua yang nggak siap. Kalau di dalam ruang privasinya dia nyimpen narkoba juga. Kalau dalam ruang privasinya dia nyimpen pornografi gimana? Kalau dalam ruang privasinya ada hal-hal yang enggak gimana? Ada perbedaan pendidikan anak 0 sampai 10 tahun dengan 10 tahun ke atas. Bahwa pada usia ini pendidikan orang tua nggak bisa lagi jadi intel bagi anak. Prinsip pendidikan adalah trust and respect. Percaya.
Ruang privasi ini penting bagi terbangunnya individualitas seorang anak. Kalau kita tidak ingin privasi anak diobok-obok oleh pengedar narkoba, diobok-obok oleh LGBT, diobok-obok oleh pornografi, sekarang ruang privasi anak kita itu dimasuki dengan mudah oleh mereka, karena anak kita itu sendiri tidak punya tameng privasi yang bagus. Seringkali tameng privasinya dirusak pertama kali oleh orang tuanya. Bobol terus, ya Allah, bobol ruang privasi anak-anak kita itu. Karena ruang privasi itu yang pertama kali membobolnya adalah orang tuanya sendiri. Orang tua wajib minta izin. Sekadar membuka tas anak, tolong minta izin. Itu hak privasinya dia. Mumpung dia masih berusia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Karena kalau udah di atas itu kan, bahkan dalam Islam dibenarkan seorang anak mengadukan orang tuanya ke pengadilan karena sudah membobol privasinya dia. Itu dilarang dalam Islam. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan dia ruang privasi. Kalau bisa dia punya kamar sendiri. Maka 10 tahun kata Rasulullah, tolong pisahkan anak laki-laki dengan anak perempuan. Tidak boleh lagi satu tempat tidur, tidak boleh lagi satu selimut. Akan lebih baik lagi memang, apalagi antara anak laki dengan perempuan memang mesti beda kamar. Kalau nggak bisa menyediakan kamar untuk dia, bisa nggak menyediakan lemari privasi dia yang terkunci, yang dia berhak untuk menguncinya, dan dia berhak untuk menyimpan kuncinya. Kalau tidak juga, setidak-tidaknya dia punya tas, punya koper, atau apapun, di mana privasi dia tegak di situ. Di pondok-pondok pesantren saya nggak bilang kok, tolong ya privasi manusia, karena manusia Indonesia ini buruk egonya. Jangan sampai karena gara-gara privasi nggak ada, egonya tambah buruk lagi. Jangan sampai di pesantren ini privasi itu hanya ada di kamar mandi dan WC. Pintu nggak boleh dikunci. Terus kemudian lemari nggak boleh dikunci agar bisa disidak setiap saat. Namanya anak-anak itu cerdiknya setengah mati, udah disidak macam-macam masih aja dia menyimpan barang-barang berbahaya tidak di tempat yang disidak. Udah baik, mereka lebih cerdik daripada kita. Suatu ketika di sebuah pondok pesantren, saluran air mampet. Ternyata penyebabnya adalah ada VCD porno yang menutupi saluran air. Udah masih zaman VCD ya, udah lama sekali, tahun 2002 ini kan. Akhirnya sejak saat itu disidanglah lemari anak, kamar anak, segala macam gitu ya. Alhamdulillah nggak ketemu lagi. Saat masjid dibersihkan dan karpet diangkat, isinya VCD porno di bawah karpet. Mereka jauh lebih cerdik dari kita. Suatu ketika ada santri yang menyerahkan handycam sama saya. Bang Aat, tolong selamatkan akidah saya dengan cara mengeluarkan saya dari pondok ini. Kan saya kaget, masa keluar dari pondok dalam rangka menyelamatkan akidah? Ada apa? Saya bilang, kan kamu di pondok itu untuk belajar akidah, masa selamatkan akidah saya dengan cara mengeluarkan saya dari pondok ini, Bang? Ada apa? Nih handycam, abang lihat sendiri. Kamu bisa masukin handycam ke pondok ini gimana caranya? Sebut aja nggak bisa lewat dari security, kok bisa dimasukin handycam? Pinter-pinteran kita lah, Bang. Pinteran kita daripada mereka kok. Security itu, Bang. Oh gitu. Ternyata rekaman LGBT.
yang terjadi di kamar mandi ex perpustakaan lama. Itu kamar mandi diperiksa aman, rupanya pintar-pintaran mereka di kamar mandi perpustakaan lama itu terjadi. Setelah dilacak ada 13 pasang termasuk ketua OSIS waktu itu. Jadi jangan dikira mengacak-acak privasi anak bisa membuat kehidupan mereka lebih bebas daripada keburukan. Enggak, cara mereka menyembunyikannya keren. Di pondok mereka nggak punya HP, karena HP mereka dititipkan di warung seberang, di tukang bakso, di tukang somai gitu ya. Di situ mereka nitipkan HP mereka. Dikira jadi polisi mereka itu kemudian efektif dengan cara jadi intel. Enggak. Prinsip pendidikan adalah trust and respect. Percayai mereka bahwa mereka bukan penjahat. Kadang-kadang apa yang terjadi tergantung dari perasaan kita. Kita anggap mereka penjahat, mereka akan jadi penjahat. Kita anggap mereka orang baik, mereka jadi orang baik kok. Nah gitu. Pernah seorang kerabat saya nangis-nangis ke saya. Bang, ada apa? Saya bilang. Semalam saya mimpin sholat Isya. Isinya cuma nangis doang, Bang. Kenapa? Saya bongkar HP anak saya. Isinya chatting-chatting porno, Bang. Oh, adalah anak saya, anak rohis, Bang. Dia chattingan dengan sesama anak rohis, anak saya laki-laki. Teman chattingnya perempuan. Apa isi chattingnya? Rupanya teman perempuannya nanya, penis kamu kayak gimana sih? Tolong di posting dong, gitu ya, kira-kira gitu ya. Kalau kita mah sekarang selfie-an di atas, anak zaman sekarang selfie-annya di bawah, dikirimkan tadi foto penisnya sendiri, dia kirimkan lewat WA. Nah sekarang coba vagina kamu kayak gimana? Ini rohis ketemu rohis ya, SMA negeri di Jakarta, dikirimkan pula lah vaginanya. Terus kerabat saya ini bertanya, abang pernah nggak dapetin itu di anak-anak abang? Enggak, saya bilang. Kenapa? Emang saya nggak pernah buka. Kalau abang buka gimana? Saya tanya balik, kamu setelah membuka gimana? Nangis. Saya mungkin nangis bombay. Jangan-jangan di dalam HP anak saya itu lebih serem daripada HP anakmu, saya bilang. Tapi saya nggak pernah buka. Saya tahu kok resikonya. Dikira lalu membuka lalu menyelesaikan masalah, saya bilang. No. Saya tetap ingin menjaga trust and respect saya pada anak saya, bahwa dia anak baik. Saya rawat rasa percaya itu. Dia anak baik. Kalau saya buka, mungkin lebih serem dari anakmu. Jadi apa yang abang lakukan kalau udah begitu? Saya lebih suka melakukan antisipasi daripada jadi intel terhadap anak sendiri. Gimana bang? Ya ibaratnya kalau saya takut, khawatir anak saya digongan, ya saya siapkan sikat gigi, odol, dan air. Kalau saya khawatir anak saya bau, berdaki, ya saya siapkanlah anduk, sabun, air, gayung. Kalau saya khawatir anak saya bau, ya saya siapkan baru. Saya lebih ke hal yang antisipatif. Sisanya saya berdoa kepada Allah, wahai yang maha mengetahui, wahai yang maha melihat, wahai yang mengetahui segala rahasia, selamatkan anak saya ya Allah. Saya lebih percaya pada Engkau daripada aku jadi intel ya Allah. Aku lebih suka nangis pada aku daripada aku nangis melihat kepada aku ya Allah. Trust and respect itu dasar dari pendidikan. Apalagi ketika mereka sudah 10 tahun ke atas, mereka lebih lihai daripada kita. Apanya yang mau disidak, apanya yang mau diawasi. Memberikan hak-hak privasi kepada anak, itu pada dasarnya juga memberikan kepercayaan.
Bilang sama dia, nah, ini kunci lemari. Ayah percaya pada kamu, kunci lemari kamu. Cukuplah Allah dan kamu yang tahu apa isinya. Karena kamu gak bisa menghindar dari pengawasan Allah. Nah, ini kunci kamar. Nah, Allah berjanji pada Allah. Ayah berjanji pada Allah. Ayah akan ketok pintu sebelum masuk. Gak akan sidang. Allah hargai kamu sebagai manusia dewasa atau calon orang dewasa. Allah hargai kamu. Dan ayah percaya, sangka ayah kepada kamu akan diamini oleh malaikat. Aku berbaik sangka padamu. Sangka ayah padamu, ayah percaya akan diamini oleh para malaikat. Jangan dikira anak-anak bermasalah itu kurang pengawasan dari orang tua. Kadang-kadang orang tuanya ngawasi lebih ketat kok. Tapi seringkali terjadi perlawanan gara-gara diawasi ketat. Prinsip berikutnya adalah anak terkena hukum sosial dan hukum syariah. Inilah konsekuensinya. Setidak-tidaknya sebelum dia mukallaf, dia memang belum terkena. Tapi sudah mulai kita kenai gentleman agreement di rumah. Saya katakan, ketika anak saya udah SMP laki-laki, nah, kamu seharusnya sudah tinggal di rumahmu sendiri dan kamu sudah tidak punya ruang lagi di rumah ini. Saya katakan kok, bisa nggak ngontrak rumah, sewa rumah, kos? Enggak, oke. Kalau nggak bisa, silahkan menumpang di rumah ayah. Memang istri saya marah sekali waktu itu. Kok tega ya ngomong sama anak menumpang? Kan emang numpang, saya bilang. Kan yang semua saya omongkan itu secara syar'i benar. Tapi nggak ada bang ngomong yang lebih sopan pada anak. Nah kadang-kadang gitu. Silahkan kamu cari uang sendiri. Tapi kalau memang nggak sanggup, silahkan kamu mendapat sodakoh dari Habib. Ini mulai belajar tentang hukum-hukum syar'i ya. Latihan hukum-hukum syar'i. Penyadaran akan hukum-hukum syar'i. Tega ya bang ya ngomong sodakoh pada anak. Kan emang benar. Apakah bahasa Allah itu bahasa tak sopan? Saya kan hanya menggunakan bahasa-bahasa syariat. Bahwa seorang anak laki-laki yang udah akil balik, jika dia belum bisa menafkahi uangnya sendiri, maka dia makan dari sodakoh orang tuanya, sodakoh dari ayahnya. Karena memang rezeki dia sudah tidak dititipkan lagi ke rekening ayah. Nah, karena kamu sekarang statusnya menumpang di rumah ayah, maka tolong ikuti aturan-aturan sosial yang berlaku di rumah ini. Status kamu sekarang tamu. Saya nggak kasar-kasar juga ngomongnya. Cuman karena kita nggak terbiasa aja dengan hukum-hukum syariat, kita terkaget-kaget. Peraturan di rumah ini adalah paling lambat pulang ke rumah jam 10 malam kecuali ada uzur syar'i. Gak datang 10 malam saya kunci. Belajar dia dengan konsekuensi sosial dan konsekuensi syariah. Pernah satu ketika anak saya janji jam 6 pulang ke rumah, pas jam 6 sore itu gak pulang ke rumah. Saya bilang sama istri dan anak-anak, yuk kita pergi keluar makan malam, kunci semua pintu, matikan semua lampu. Jam 6.30 dia datang, dia lihat pintu terkunci, pagar terkunci, lampu mati. Abi lagi kemana sama yang lain? Lagi makan-makan. Kok aku nggak dikasih tahu? Emang kamu telat ngasih tahu?
Kalau kamu merasa berhak untuk telat nggak ngasih tahu, Abi juga merasa berhak untuk pergi nggak ngasih tahu. Nah, mulai dia nggak usah ngomong lagi. Sekarang Abi lagi di mana? Lagi makan-makan di Kepiting Cak Gundul, itu di Jogja Jalan Damai ya. Ada Cak Gundul yang enak sekali tuh kemarin. Aku samperin ya udah kelar, saya bilang. Tunggu aja di rumah, sebentar lagi nyampe kok. Ini adalah konsekuensi sosial. Makanya saya juga bilang, jaga, tolong, ketika siswa masuk di kelas SMP, di SBS, tolong akad itu dibuat oleh kepala sekolah atau ketua yayasan dengan anak yang bersangkutan, bukan dengan orang tuanya lagi. Nanti orang tuanya di bawah mengetahui dan menyetujui orang tua siswa. Kalau udah SMA, udah nggak perlu lagi menyetujui orang tua siswa, cukup mengetahui. Belajar konsekuensi, belajar aturan-aturan sosial, belajar hukum-hukum sosial. Di mana tempat belajarnya? Di rumah kita sendiri. Karena dia sudah diperlakukan sebagai orang dewasa. Di Minangkabau, terakhir sayangnya tahun 70-an ya terakhir, 12 tahun laki-laki udah gak boleh tinggal di rumah. Itu kan di Surau. Di Aceh ya tinggal di Menasa. Suku Sasak di Lombok ya tinggal di Beruga. Di situ kematangan mereka dibangun. Tapi sekali lagi, dalam konteks pendidikan ditemani dulu tentang hal-hal seperti ini. Bukan diperlakukan persis orang dewasa ya, bukan. Ditemani dan disupervisi. Karena ini bagian dari proses pendidikan. Yang kedua, Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan berdaya, sempurna, mulia dan berdaya. Oleh karena itu, anak harus diberikan kepercayaan untuk mengatasi masalahnya. Sekali lagi ujung-ujungnya percayai, kamu mampu kok, kamu bisa kok, kamu sanggup kok, kamu berdaya kok. Tapi kamu juga gak akan kami biarkan, kami temenin. Laki-laki ditemani oleh ayahnya, perempuan ditemani oleh bundanya. Memang pendidikan 10 tahun ke atas sudah mulai mengarah ke sana. Jangan terus-menerus berpikir dia masih terlalu kecil, dia masih terlalu muda, dia masih terlalu rentan. Akhirnya apa yang kita yakini itu kejadian. Nggak gede-gede, akhirnya nggak berdaya-berdaya, akhirnya nggak matang-matang, akhirnya gara-gara prasangka yang kita buat sendiri. Prasangka kita sendiri. Masih terlalu kecil apaan sih? Udah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Apalagi yang bisa. Anak sudah mampu berpikir sejak umur 7 tahun. Keterlaluan orang tua kalau menganggap 10 tahun masih kecil. Kan melemahkan dia namanya. Masa seumuran begitu masih dianggap masih. Kadang-kadang ada cara berpikir orang tua yang keliru. Iya, memang dia masih udah bisa berpikir, tapi agar dia fokus sekolah, belajar dan belajar, nggak usah mikirin macam-macam dulu. Nah, ini konyol. Agar dia fokus sekolah, agar dia fokus ujian, agar dia fokus tahfiz, agar dia fokus ini, udahlah nggak usah mikirin macam-macam dulu, pokoknya belajar dan belajar. Betul, 18 tahun 30 juz selesai, tapi kematangan sama sekali nggak selesai. Padahal menjadi dewasa wajib, mengajari hafiz Quran nggak wajib. Masa yang wajib dikalahkan oleh yang sunnah? Saya sedih sekarang kalau ada ungkapan, maaf Ustadz, anak saya kelamaan di pesantren, jadi wajar lah kalau kurang mandiri. Hah? Bukan karena di pesantren itu jadi mandiri?
Sekarang terlalu sering saya mendengarkan kalimat, mohon maaf Ustaz, anak saya memang kurang mandiri, maklum dah kelamaan di pesantren. Jadi sekarang pesantren sama dengan tidak mandiri. Kenapa? Semuanya disediain kalau di pesantren. Yang penting kamu fokus belajar. Tapi. Akibatnya apa yang terjadi? Mahasiswa kita jago problem solving, tapi gagal solution making. Apa itu problem solving? Mengerjakan soal-soal itu dia jago, tapi menyelesaikan masalah kehidupan dia begitu buruk. Karena dari kecil dibilang oleh orang tuanya, belajar aja yang serius, nggak usah mikirin macam-macam. Troubleshooting jago, problem solving jago, solution making gagal. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah real kehidupan sendiri nggak becus anak-anak kita itu. Mari kita bedakan mana troubleshooting, mana problem solving, mana solution making. Nah gitu. Seorang anak berangkat naik motor ke kampusnya, di tengah jalan motornya rusak. Ternyata karena businya kotor, mengganti busi namanya troubleshooting. Kalau kemudian dia tidak ganti busi, udahlah, segera aja panggil Gokar atau Grab, maka dia sudah melakukan problem solving. Tapi bagaimana menghadapi dosen yang marah-marah gara-gara dia telat, itu adalah solution making. Solution making ini yang buruk pada anak-anak. Nah, jadi sekali lagi, anak akan diberikan kepercayaan untuk mengatasi masalahnya. Banyak orang tua yang nanya kepada saya, gimana agar anak saya mau curhat sama saya? Ya ibu dulu dong yang curhat pada anak ibu. Saya bilang, jangan, nanti dia banyak masalah kayak aku yang curhat. Jadi dia pengen anaknya curhat pada dia, tapi dia gak kepengen dia curhat pada anak, agar gak membebani pikiran anak dan perasaan anak. Nah ini kan lucu. Saya sebagai psikolog juga sama. Kalau ada orang bawa masalah boro-boro yang curhat, saya dulu yang curhat. Dia ngadepin saya kayak ngeliat setan kok gitu ya. Aku kan nggak mau datang ke psikolog, ibuku yang maksa aku datang ke psikolog. Langsung pasang muka jutek ngadepin saya. Curhat, boro-boro curhat, dia diem kok. Apa yang saya lakukan? Saya yang curhat. Seakan-akan yang punya masalah itu saya. Baru dia habis itu terbuka, mulai deh dia yang curhat. Kan itu tekniknya begitu. Kemudian yang kedua, anak dipercaya sebagai makhluk yang bermoral dan mencintai kebenaran. Setiap manusia fitrahnya itu bermoral, fitrahnya cinta dengan kebaikan, kebenaran, dan kebermanfaatan. Tiga. Setiap manusia terlahir mencintai tiga hal. Oh dia anak setan kok kira-kira gitu ya, biar dia anak bajingan kayak. Manusia mencintai secara fitrah tiga hal: kebenaran, kebaikan, dan kebermanfaatan. Percayai. Sekali lagi, tidak akan menjadi apa tergantung kepercayaan kita terhadap dia. Saya pernah berkata kepada teman, saya belajar teori psikologi ke semua orang kok, termasuk ke orang-orang yang saya benci. Seperti apa? John Watson, Sigmund Freud, dan sebagainya. Kenapa masih saja mau belajar pada tokoh-tokoh ateis kayak begitu? Karena seateis-ateisnya manusia, dia tidak bisa mengingkari fitrahnya yang cinta pada kebenaran, cinta pada kebaikan, cinta pada kemanfaatan. Itu sebabnya sebrengsek apapun sebuah teori, ada manfaat yang bisa diambil.